Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, berjumpa lagi bersama Bu Dewi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai membudayakan hidup sederhana dan menyantuni duafa. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah pertama, menulis, membaca dengan fasih dan benar ayat tentang hidup sederhana dan menyantuni duafa. Kedua, menghafal dengan benar ayat dan hadis tentang hidup sederhana dan menyantuni duafa. Ketiga, menganalisis dengan secara tajam ayat dan hadis tentang pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Dan yang terakhir, mengamalkan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Anak-anakku sekalian, kenapa sih kita harus hidup sederhana? Apakah karena kita miskin? Tidak bisa membeli barang berharga? Atau karena tidak dihormati orang lain? Nah, banyak sekali orang yang berpendapat seperti itu. Orang yang hidup sederhana akan dianggap miskin, dianggap tidak bisa membeli barang berharga. Bahkan, orang yang hidup sederhana tidak akan dihormati oleh orang lain. Padahal, di dalam Islam sendiri, pola hidup sederhana diatur di dalam ayat Al-Quran. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Nah, maksud dari ayat ini adalah orang-orang yang tidak berlaku mubazir di dalam mengeluarkan nafkah atau harta yang dimiliki. Maka tidak mengeluarkannya lebih dari kebutuhan. Tidak pula kikir terhadap diri mereka, sehingga mengabaikan kewajiban terhadap diri mereka dan keluarga mereka, sehingga mengeluarkannya secara adil dan pertengahan, dan sebaik-baik perkara adalah yang paling pertengahan. Maksudnya gimana? Nah, jadi maksud dari ayat ini adalah apabila kita memiliki harta yang lebih, kita itu akan membelanjakan atau mengeluarkan harta demikian tidak menghambur-hamburkan, tidak boros dan tidak pula kikir. Membelanjakan harta tersebut sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi hidup sederhana itu adalah orang yang berada di tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah bagaimana? Tengah-tengah antara orang yang boros dan orang yang kikir. Jadi orang yang hidup sederhana ini adalah orang yang membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan harta yang dimiliki, tidak boros dan tidak juga kikir. Nah,
Jadi hidup sederhana ini artinya cermat. Cermat dalam membelanjakan harta dengan mengutamakan kebutuhan, bukan keinginan. Hidup sederhana dalam Islam adalah perilaku yang terpuji. Nah, maksudnya seperti apa, Bu? Mengutamakan kebutuhan bukan keinginan. Nah, contohnya, sekarang di masa pandemi ini, kalian belajar secara daring. Otomatis kalian memerlukan yang namanya paketan. Walaupun HP kalian tidak secanggih teman-temannya mungkin. Nah, tetapi yang paling kalian butuhkan adalah paketan sehingga kalian bisa mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Nah, HP-nya jelek, Bu, tidak seperti teman-temannya. Tidak masalah, asalkan HP tersebut bisa digunakan untuk mengikuti proses pembelajaran secara daring. Nah, jadi kebutuhannya itu apa? Kebutuhannya itu adalah paketan, sedangkan keinginannya adalah memiliki HP baru, HP yang lebih canggih seperti yang dimiliki oleh teman-temannya. Nah, apabila kita memiliki pola hidup sederhana, otomatis kita akan mendahulukan yang namanya kebutuhan daripada keinginan, ya. Nah, apabila kita ingin memiliki HP yang lebih baik, lebih bagus seperti yang dimiliki oleh teman-temannya, iya kalau orang tuanya punya uang. Kalau tidak, bisa saja mereka berhutang di mana-mana. Nah, itu kan salah satu perbuatan yang tercela, yaitu menyusahkan orang tuanya. Orang tuanya sampai berhutang di mana-mana. Nah, padahal di dalam Islam, pola hidup sederhana itu adalah perilaku yang terpuji. Tidak usah menginginkan hal-hal yang di luar kemampuan, tidak usah menginginkan pujian dari orang lain. Nah, kita hidup sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan keadaan orang tua kita, tidak boros dan juga tidak kikir. Nah, itulah salah satu contoh pola hidup sederhana. Baik, kita lanjutkan. Kaum duafa. Apa sih kaum duafa itu? Nah, kaum duafa adalah orang-orang yang dalam keadaan miskin, lemah, tak berdaya, atau tertindas terus-menerus. Contohnya adalah fakir, miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar. Menyantuni kaum duafa dapat berupa memberikan harta atau menjagakan harta mereka ketika mereka masih kecil. Nah, jadi apabila kita memiliki harta yang berlebih, sedikit tidaknya kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Karena apa? Karena harta yang Allah berikan kepada kita sebagiannya adalah milik orang yang membutuhkan. Contohnya adalah kaum duafa. Nah, kalau kita mau menyantuni kaum duafa, bisa saja berupa memberikan harta atau menjagakan harta mereka ketika mereka masih kecil. Maksudnya gimana, Bu? Contohnya, ada anak bernama Ahmad. Ahmad ini anggap saja baru berusia 5 tahun. Nah, kemudian Ahmad ini meninggal oleh ayahnya sehingga Ahmad menjadi anak yatim. Nah, sebelum meninggal, ayahnya Ahmad ini menitipkan harta waris berupa tanah sepanjang 2 meter ya. Nah, otomatis Ahmad yang berusia 5 tahun ini tidak bisa menjaga dan merawat tanah 2 meter tersebut. Nah, Ahmad ini memiliki seorang paman. Nah, pamannya ini bisa menjaga atau merawat tanah tersebut untuk Ahmad. Itu juga salah satu termasuk perbuatan menyantuni kaum duafa, yaitu menjagakan atau merawat harta tersebut ketika anak yatim tersebut masih di bawah umur atau masih kecil. Paham ya?
Selanjutnya, ayat tentang menyantuni kaum duafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Wabnas sabili wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27. Nah, maksud ayat Al-Quran tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya berlaku baik kepada kedua orang tua, karena keduanya lah yang merupakan sebab yang nyata dari keberadaan seorang anak manusia. Lalu diperintahkan pula agar memberikan hak-hak kerabat yang dekat. Kemudian diperintahkan supaya memperbaiki keadaan orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, karena dengan memperbaiki keadaan mereka berdua. Berarti memperbaiki keadaan masyarakat, sebab umat Islam seluruhnya adalah bersaudara. Masing-masing dari mereka merupakan tangan yang patut memberikan pertolongan kepada sesamanya. Kemudian dilanjutkan dengan larangan untuk berlaku boros. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita sebagai umat muslim untuk menghindari atau menjauhi perbuatan boros dan selalu memperhatikan keadaan keluarga yang dekat dengan kita, memperbaiki kehidupannya apabila kita memiliki harta yang lebih. Nah, apabila kita memiliki harta yang lebih, janganlah dihambur-hamburkan. Janganlah kita berbuat boros, karena boros itu merupakan saudara-saudara setan. Yang mana setan itu adalah sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, etika menyantuni kaum duafa. Pertama, ikhlas tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain, dan lebih utamanya jika disembunyikan. Nah, kalau kita menyantuni anak yatim, menyantuni kaum duafa, alangkah baiknya yang tahu hanya kita dan mereka yang kita santuni. Karena apa? Apabila kita menceritakan kepada orang banyak, maka sama saja itu dengan perbuatan riya. Sedangkan riya itu merupakan perbuatan yang tercela. Kedua, memberikan motivasi agar kaum duafa bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, ketika kita menyantuni kaum duafa, jangan lupa untuk selalu memberikan mereka semangat, memberikan mereka motivasi. Agar apa? Agar mereka tetap memiliki semangat untuk hidup yang lebih baik lagi. Ya, agar kita bisa mengurangi kesedihan yang mereka alami. Yang ketiga, berbicara yang sopan agar tidak menyinggung perasaan kaum duafa. Nah, hal ini ada kaitannya dengan semangat tadi ya, memberikan motivasi. Nah, kalau kita menyantuni kaum duafa, jangan sekali-kali kita menyinggung perasaan mereka. Supaya apa? Supaya kita tidak menyebabkan kesedihan mereka semakin bertambah. Kita harus membuat mereka bahagia, memberikan mereka motivasi, memberikan mereka semangat, supaya mereka memiliki semangat hidup yang lebih baik. Yang terakhir yaitu lebih utama memberikan santunan yang dapat bermanfaat dalam waktu jangka panjang. Contohnya,
Bisa kita memberikan uang, bisa kita memberikan beras yang mereka bisa gunakan untuk makan sekeluarga. Nah, itu salah satu perbuatan atau etika menyantuni kaum duafa. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini, pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas di atas, walaupun sedikit, tetapi bermanfaat buat kita semua. Nah, saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.